Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu HTML dengan topik bagaimana cara membuat form pada web dengan editornya menggunakan Visual Studio Code. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke baik, di sini akan kita lihat untuk perintah apa saja yang digunakan dalam perancangan sebuah form dalam website. Dalam sebuah web page dapat ditampilkan elemen-elemen masukan sebagaimana yang telah biasa digunakan pada desktop application. Di bawah ini adalah struktur penulisan untuk membuat elemen-elemen tersebut, di mana yang pertama ada tag form dan diakhiri dengan tag slash form, dan di dalam form dan slash form ini buat perintah input, perintah select, perintah option, dan perintah text area, dan ada lagi nanti perintah yang lain yang bisa kita tambahkan dalam perancangan sebuah form. Lalu di sini kita lihat ada tag input, tag select, dan text area berguna untuk membuat suatu elemen masukan ya, atau penginputan, sedangkan tag form dan slash form ini berguna bagi elemen-elemen tersebut sebagai suatu kesatuan, di mana dalam elemen-elemen tersebut biasanya diperlukan berbagai atribut yang dibutuhkan. Nah, kita lihat di sini atributnya apa saja, di mana masing-masing tag yang ada dalam tag form memiliki atribut masing-masing. Ya, berikut ini adalah atribut beserta penjelasannya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam form ini, atribut yang pertama ada name, kemudian ada action, kemudian ada method, dan ada yang namanya target. Ya, dia kiri dengan slash form. Nah, kita lihat di sini penjelasan tentang masing-masing atribut ini di dalam form. Oke. Nah, di sini yang pertama ada atribut name, nama unik sebuah form. Lalu di sini ada action untuk menentukan URL yang akan memproses hasil pengiriman. Protokol yang biasa digunakan adalah HTTP dan mail to. Kemudian atribut yang ketiga ada metode pengiriman data berdasarkan actionnya, di mana untuk metode ini nanti ada dua. Ada metode get, nilai yang dikirim akan disertakan sebagai parameter pada action URL, di mana nanti pada saat kita melakukan yang namanya penginputan atau penyimpanan data, nanti akan ditampilkan datanya ke dalam URL. Sedangkan kalau dia metode post, ya akan mengirim nilai dengan menggunakan HTTP header. Lalu untuk atribut yang keempat ada target, di mana URL tersebut akan dibuka. Lalu yang terakhir ada encrypt, di mana dalam encrypt di dalam pembuatan form ini dikenal ada 3 macam enkripsi yang dapat digunakan dalam form, yaitu yang pertama ada application, di mana fungsinya adalah enkripsi standar pada URL. Yang kedua ada multipath atau form data, diperlukan untuk pengiriman file. Lalu yang ketiga ada text atau plain, digunakan untuk pengiriman melalui email atau tidak dilakukan enkripsi. Nah, di sini kita lihat lagi untuk atribut tag input, di mana atribut yang kita gunakan ada yang namanya name, nama unik dari sebuah elemen input, kemudian ada type, ya, type-nya berbeda-beda, ya, ada jenisnya adalah text, ada jenisnya password, ada hidden, ada radio, ada checkbox, ada file, ada image, ada button, ada reset, ada submit, ya. Dimana untuk type inilah tipe elemen input yang digunakan. Lalu ada atribut yang ketiga yaitu size, dimana size inilah ukuran lebar elemen text field. Kemudian ada max length, jumlah maksimum karakter yang dapat dimasukkan ke dalam text field. Lalu yang berikutnya ada value, menyatakan nilai default yang nantinya dikirim. Lalu ada read only, menyatakan bahwa data yang terdapat dalam text field tidak dapat dimodifikasi, hanya bisa dibaca saja. Kemudian ada search, ya, tempat URL gambar bersangkutan, elemen ini khusus untuk gambar saja. Kemudian ada disable, mendisablekan input elemen saat pertama kali di load, tidak berlaku untuk type hidden. Lalu ada check it, ya, menyatakan kondisi input elemen yang dicek saat pertama kali di load. Di dalam perintah tag input ini nanti kita buat atribut-atributnya apa saja sesuai objek yang akan kita bentuk di dalam sebuah form, ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini penjelasan khusus elemen input, apa saja elemen-elemen input yang kita gunakan nanti. Nah, untuk tipe yang pertama, ya, ada text dan password field. Di sini ada atribut type yang bernilai text atau password. Keduanya berguna untuk meminta masukan berupa satu baris teks. Kemudian suatu password field biasanya digunakan untuk masukan yang lebih sifat rahasia. Biasanya karakter yang tampil dalam bentuk asterisk. Ya, itulah dia kalau password field. Nah, bagaimana cara penggunaan teks dan password field ini? Kita buka yang namanya Visual Studio Code-nya. Ini. Lalu kita Ctrl S, kita simpan dulu, dan kita simpan misalkan di desktop. Untuk nama filenya adalah form, ya.
kemudian kita simpan, kita save. Nah, lalu dalam pembuatan form ini yang pertama sekali adalah kita buat dulu struktur penulisan HTML ya. Kita buat di sini yang pertama adalah HTML. Lalu kita tutup tag, lalu kita enter. Nah, kemudian diikuti dengan hit dan ditutup dengan slash hit. Kemudian kita buat di sini adalah title. Dan di sini kita buat judulnya adalah perancangan form pada website ya. Kemudian kita buatlah di sini adalah body. Nih. Oke, lalu kita enter. Oke, yang berikut di dalam body inilah kita buat yang namanya untuk perintah formnya. Nah, perintahnya lah kita buat form, lalu kita tutup, kita enter. Di dalam form ini ada beberapa atribut yang kita gunakan di sini. Ada ID. Ya, ID-nya kita buat misalkan di sini adalah form, name-nya kita buat adalah form 1 misalkan. Lalu untuk metodenya kita buat sini post. Oke. Kemudian untuk action-nya kemana mau kita hubungkan gitu ya. Oke, action-nya kita hubungkan ke URL mana, misalkan kita buat adalah ke simpan ya, misalkan simpan.php misalkan. Oke, kalau sudah itulah atribut yang ada di dalam form. Lalu kita buatlah yang namanya elemen-elemen pada form, di mana elemen yang pertama text dan password field. Oke. Nah, kita buat di sini, kita buat dulu tulisannya lah keterangannya username. Kemudian kita buat titik 2. Nah, lalu kita buatlah perintah untuk yang namanya pembuatan teks tadi. Kita buat sini adalah buka tag. Lalu kita buat input, kemudian kita buat type-nya, tipenya adalah text. Kita buat lagi di sini, name-nya kita buat sini adalah user. Oke, lalu kita tutup. Kemudian kita buat lagi di sini adalah password. Lalu untuk perintahnya adalah kita buat input, type-nya di sini adalah kita buat password. Nih. Oke. Nah, lalu untuk name-nya kita buat di sini adalah pass. Kemudian kita tutup seperti ini. Nah, ini kita simpan dulu, Ctrl S. Lalu kita buka desktop, klik kanan formnya, lalu kita pilih open with, kemudian kita pilih Google Chrome. Oke, baik, inilah untuk hasil dari elemen input type yang pertama, yaitu tadi adalah kita lihat di sini untuk text dan password field. Misalkan kalau posisinya kita buat passwordnya ini ke bawah, caranya lah kita tambahkanlah di sini perintah tag br di sini, tag br, kemudian kita tutup tag, lalu kita Ctrl S, kita buka lagi web browsernya, kemudian kita F5 kan, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Kalau dia misalkan terlalu rapat di antara username dan password, bisa kita tambahkan lagi untuk tag br-nya lagi di sini ya, kita buat sebanyak 2. Nah, seperti ini, lalu kita Ctrl S, kemudian kita F5 kan. Ini seperti ini. Kemudian kita lihat lagi sini untuk perintah hidden, di mana untuk atribut type yang bernilai hidden biasanya bergunakan untuk menyimpan suatu informasi yang tidak ingin ditampilkan namun hendak diproses. Nah, di sini kita buat untuk perintah input hidden tag input, type-nya di sini kita buat adalah hidden ya, sini kita buat hidden. Lalu di sini kita untuk name-nya ya, name-nya kita buat page number misalkan ya. Kemudian untuk value-nya, oke, nilainya kita buat di sini adalah 4. Lalu kita tutup tag. Kemudian kita simpan, kita Ctrl S, lalu kita buka web browsernya, kita F5 kan, hasilnya nanti seperti ini. Dimana tadi untuk objeknya akan di hidden ya, sesuai dengan page number yang akan kita sembunyikan, yaitu adalah 4. Elemen input yang ketiga ada radio button ya. Biasanya digunakan untuk meminta user untuk memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Atribut type yang memiliki nilai radio untuk mengelompokkan beberapa pilihan yang ada, maka seluruh atribut name harus bernilai sama. Selain itu juga dapat ditambahkan atribut checkit untuk memberikan pilihan awal. Bagaimana cara untuk membuat perintah radio button ini? Kita buat lagi di sini. Ini kita hapus dulu ya. Perintahnya tetap di dalam form dan /form. Kita boleh sini sebuah keterangan, do you accept this? Kita buat sebuah pertanyaan ya. Lalu kita buatlah perintahnya di sini. Untuk yang pertama kita buat tag input, lalu type-nya kita buat di sini adalah radio.
Oke, kemudian untuk name-nya kita buat di sini agree. Lalu di sini kita buat lagi untuk value-nya adalah ya, gitu ya. Kemudian kita buat lagi sini nanti pilihannya adalah yang pertama ada yes. Lalu kita buat lagi input type yang kedua di sini input, kemudian type. Lalu untuk type-nya sama seperti yang tadi di penjelasan tadi. Kita buat sini adalah tetap dia type-nya radio untuk pembuatan objek radio button. Lalu name-nya kita buat di sini adalah agree juga. Untuk value-nya adalah n atau no ya. Kemudian kita boleh di sini keterangannya adalah no. Lalu supaya nanti misalkan ini yang terpilih untuk yang no-nya, maka di sini nanti kita buatlah atribut untuk dalam type radio ini kita buat check it nih. Lalu kita boleh sama dengan kita boleh di sini check it. Oke, sehingga nanti yang dipilih yang pertama adalah no ya. Kita Ctrl S, kita buka web browsernya, kita F5-kan, hasilnya nanti seperti ini. Yang dipilih yang pertama lah no, itulah fungsi daripada check it ini. Contoh kalau misalnya yang dipilih nanti yang pertama adalah yes, secara otomatis gitu ya, yang terpilih adalah yes, maka untuk check it-nya ini kita pindahkanlah di perintah input type radio yang pertama ini. Kita boleh di sini, lalu kita Ctrl V ya. Setelah kita cut, kita pindahkan kemari, kita Ctrl S, kemudian kita F5-kan. Sehingga yang dipilih adalah yes. Baik, itulah dia untuk perintah radio button. Kita lihat lagi untuk perintah elemen input type yang berikutnya. Di sini ada checkbox, memiliki kegunaan yang hampir sama dengan radio button. Perbedaannya adalah user dapat memilih beberapa dari pilihan yang disediakan. Nah, kalau dia radio button hanya satu yang bisa dipilih, ya. Nah, ini hanya satu yang bisa dipilih. Nah, ini dulu. Nah, kita buatlah di sini untuk checkbox. Misalkan kita buatlah untuk memilih yang namanya hobi misalkan. Lalu titik 2. Nah, kita buatlah perintahnya di sini input. Kemudian untuk jenis type-nya kita buat di sini checkbox. Oke. Lalu di sini kita buat untuk name-nya. Ya, name-nya kita buat adalah hobi. Kemudian untuk value-nya ya, kita buat sini value. Di sini kita buat travel ya. Oke. Kemudian kita tutup. Lalu pilihannya nanti ada di sini traveling. Oke, misalkan. Lalu kita buat lagi untuk input yang kedua ya. Nah, di sini kita buat input ya. Lalu kita buat type-nya. Type-nya juga sama, adalah checkbox juga. Lalu name-nya kita buat di sini adalah sama, yaitu hobi juga. Oke. Kemudian value-nya yang berbeda. Value-nya kita buat di sini adalah sekarang kita buat watch ya. Oke, lalu kita boleh sini pilihannya adalah watching TV ini. Lalu kita buat lagi untuk pilihan yang ketiga, kita buat sini perintahnya input, type-nya sama, yaitu adalah checkbox. Kemudian name-nya kita buat sama juga, yaitu hobi. Oke, kemudian value-nya kita buat yang berbeda. Yang ketiga value-nya kita buat di sini adalah read ya. Lalu kita tutup tag. Nah, kita buatlah di sini adalah reading. Itu saja dulu yang kita buat, pilihannya ada 3, traveling, watching TV, dan reading. Lalu kita Ctrl S, kita F5-kan. Nah, hobinya ada 3 ya, bisa kita centang dia lebih dari 1 atau semuanya dicentang juga bisa nih. Oke. Nah, itulah dia untuk yang namanya penggunaan. Kalau misalkan pilihannya ini kita buat ke bawah ya, seperti yang tadi, kita tambahkanlah di sini ya, di barisan input yang pertama ini kita boleh di sini adalah tag BR ya, untuk dia berpindah ke bawah. Lalu kita F5-kan, nanti ini berpindah ke bawah. Untuk input type yang berikutnya ada file upload, dapat digunakan untuk mengirimkan sebuah file. Bagaimana cara untuk menggunakan file upload ini dalam mengirim sebuah file? Nah, kita buat di sini. Ini kita hapus dulu biar langsung dia yang ditampilkan hanya hasil daripada perintah itu sendiri. Nah, kalau kita gabungkan nanti semua perintah kita mungkin agak bingung ya, yang mana hasil dari perintah yang akan kita buat. Nah, ini kita buat
satu perintah satu hasil objeknya, gitu ya. Nah, kemudian untuk objek yang berikutnya adalah tadi yang namanya file upload, ya. Dimana tadi untuk file upload inilah untuk mengirimkan sebuah file. Bagaimana caranya di sini? Ya, misalkan kita buat keterangannya adalah foto misalkan. Oke, titik 2. Lalu disinilah kita buat perintahnya input. Lalu kita buat type-nya, jenisnya adalah menggunakan file, itulah type-nya. Lalu kita buat name-nya adalah foto nih. Oke, kalau sudah kita tutup tag, lalu kita Ctrl S, kemudian kita jalankan F5 kan. Nah, hasilnya nanti ada sini foto, lalu ada sebuah tombol ya, choose file. Nanti kita klik tombolnya, lalu nanti bisalah kita cari filenya dari mana, di drive mana file yang akan kita masukkan ke dalam web kita ini. Kita pilihlah di sini file yang mana mau kita masukkan ke dalam website. Nah, misalkan kita buka salah satu file, misalkan gambar ini, ya. Lalu kita kliklah tombol open. Nah, oke, sehingga nanti di sini akan ditampilkan nanti nama filenya apa. Ini animasi guru ya .jpg seperti ini. Oke, untuk yang namanya input type yang berikutnya adalah ada image, berguna untuk menampilkan sebuah gambar yang dapat mengirimkan posisi dari bagian yang ditekan, dibuat dengan tag input, dan atribut type dengan nilai image serta atribut source yang berisi URL dari gambar yang hendak ditampilkan. Nah, bagaimana perintah untuk yang namanya image ini? Kita buat di sini lagi perintahnya input ya. Lalu kita buat untuk type-nya adalah image. Lalu name-nya kita buat di sini adalah misalkan foto keluarga misalkan. Oke, lalu di sini kita buat untuk source-nya. Oke, kita cari di mana ya untuk gambarnya, misalkan di drive D. Lalu kita buat misalkan nama gambarnya adalah gambar1.jpg contoh. Oke, kalau sudah kita tutup tag seperti ini. Lalu kita Ctrl S, kemudian kita jalankan, silakan di F5 kan, sehingga nanti seperti ini. Gambarnya nanti akan muncul di sini. Ini kenapa tidak muncul gambarnya? Karena lokasinya untuk gambar ini tidak ada ya. Untuk nama filenya ini gambar.jpg ini tidak ada di drive D. Nanti ini hanya sebagai contoh saja. Silahkan nanti gambarnya lokasinya di mana, silahkan disesuaikan ya. Sehingga nanti hasil gambarnya akan muncul di sini. Perintah input type yang berikutnya ada yang namanya button atau tombol ya. Untuk membuat tampilan dari sebuah tombol digunakan tag input serta atribut type yang bernilai button. Biasanya digunakan bersamaan dengan suatu client-side script. Nah, kita buat dulu di sini untuk perintah button, kita hapus dulu ini. Oke. Lalu kita buat di sini untuk perintahnya adalah input, kemudian di sini kita buat untuk type-nya adalah button. Lalu kita buat value-nya adalah click ya. Here. Nah, sehingga nanti keterangannya nanti di dalam tombol itu nanti ada yang namanya click here. Oke, kalau sudah kita tutup tag. Lalu kita Ctrl S seperti ini. Nah, di sini bisa kita buat nanti tombolnya lebih dari satu. Nah, kita tambahkan lagi, ini kita kopikan saja. Kita Ctrl C. Nah, misalkan kita buat lagi di sini untuk keterangan tombolnya adalah cari misalkan, ya, tombol cari. Lalu kita Ctrl S. Nah, ini kita jalankan, kita F5-kan atau di refresh. Nah, ini sudah ada dua tombol. Silakan nanti di copy paste saja, ya. Untuk perintah yang ini tinggal nanti value-nya diganti. Nah, itulah dia untuk yang namanya perintah pembuatan tombol. Lalu kita lihat lagi di sini untuk input type yang berikutnya ada submit dan reset button. Keduanya merupakan tombol yang memiliki fungsi khusus dan dibuat dengan tag input dan atribut type yang memiliki nilai submit atau reset ya. Biasanya pada sebuah form hanya terdapat satu submit atau reset button. Dimana kalau reset button dapat digunakan untuk mengembalikan nilai seluruh elemen pada form ke nilai awalnya. Sedangkan submit button berguna untuk mengirim semua pasangan name atau nilai pada form ke suatu URL. Nah, bagaimana cara untuk membuat submit dan reset button ini? Nah, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita buat perintahnya adalah input,
Lalu type-nya kita buat yang pertama ada tadi submit gitu ya. Oke. Lalu di sini kita buat value-nya adalah di sini simpan. Oke. Lalu kita tutup tag. Nah, kemudian kita buat lagi input type yang berikutnya adalah ada reset. Lalu untuk value-nya adalah kita buat di sini. Ya, keterangan tombolnya nanti kita buat sini adalah batal. Oke, ya, kalau sudah di sini kita simpan dulu, lalu kita jalankan F5 kan. Oke, sini nanti ada muncul simpan dan batal. Yang berikut kita lihat lagi untuk input type yang berikutnya. Di sini ada atribut text select, di mana untuk perintah ini adalah digunakan untuk membuat sebuah drop down list atau daftar ya, berbentuk list, dimana untuk atributnya adalah ada name, nama unik dari sebuah elemen select, ada size, jumlah item yang ditampilkan dalam drop down list, ada multiple ya, dimana multiple inilah jika diaktifkan maka user dapat memilih beberapa item sekaligus. Kemudian ada atributnya disable, jika diaktifkan akan mendisablekan drop down list. Kemudian di sini ada text option, lalu ada value ya, text, kemudian select ya, selected text yang ditampilkan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk value adalah menyatakan pilihan option yang dikirimkan ke server. Kalau dia selected adalah jika digunakan maka pilihan akan terseleksi saat pertama ditampilkan. Sama seperti tadi untuk check it ya. Lalu ditutup dengan text option, lalu di sini ada yang namanya /select ya, ini untuk penutup daripada select. Bagaimana perintahnya kita buat di sini. Oke, ini kita hapus dulu. Ini kita buat misalkan keterangannya adalah visited country. Lalu kita buat titik 2 enter. Perintahnya adalah tadi ada select. Kemudian kita buat di sini name-nya country. Lalu kita buat lagi sini size, ukurannya kita buat misalkan 3. Lalu kita buatlah di sini multiple. Oke, multiple-nya kita buat di sini sama dengan multiple. Oke. Lalu di dalam select ini ya, kita buatlah perintahnya lagi di sini yang namanya option. Oke, optionnya apa saja ya, atau pilihannya apa saja. Nah, di sini kita buat adalah value. Lalu kita buatlah di sini untuk value-nya adalah ID. Lalu kita buat selected ya, sama dengan selected. Lalu kita buatlah di sini untuk pilihan yang pertama adalah Indonesia. Kemudian kita buat lagi di sini yang berikutnya adalah option. Lalu untuk value-nya ya, kita buat di sini adalah SG. Lalu kita buat di sini tutup tag. Nah, di sini kita buat adalah Singapura. Lalu kita buat lagi option yang ketiga. Kita buat sini option. Lalu value-nya kita buat di sini adalah AU gitu ya. Lalu kita tutup tag, kita buat di sini adalah Australia ya. Australia. Dan ditutup dengan tag select seperti ini. Kemudian kita simpan, kita buka web browsernya, lalu kita F5-kan. Oke, nanti hasilnya seperti ini, ada visited country, ada 3 pilihan, ada Indonesia, Singapura, dan Australia. Seperti inilah dia. Oke, itulah dia untuk penggunaan perintah dari text select ini. Oke, untuk input type yang berikutnya adalah atribut text area. Di mana di sini elemen ini berguna untuk meminta masukan dari user yang berupa beberapa baris teks. Nah, untuk penggunaannya adalah di sini kita lihat perintahnya ada text area, kemudian ada calls untuk jumlah kolom, kemudian ada rows untuk menentukan jumlah baris, kemudian name-nya apa, lalu ditutup dengan text area. Oke, kita buatlah sini keterangannya adalah comment, lalu titik 2 kita buatlah perintahnya text area. Lalu kita buat di sini untuk name-nya adalah comment. Lalu di sini kita buat untuk kolomnya ya. Kita buat sini jumlah kolomnya adalah 60. Lalu untuk rows-nya
ya. Rowsnya kita buat di sini adalah 10 baris ya. Lalu kita tutup dan isi daripada objeknya nanti, objek teks areanya kita buat sebuah keterangan. Kita buat sini adalah write your comment. Oke. Nah, sehingga kita lihat hasilnya. Kita F5 kan, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah keterangan, ini ada komen. Disinilah nanti kita isikan komentar kita apa. Nah, tinggal kita klik di sini. Nah, ini misalkan kita hapus dulu. Misalkan di sini ini kita buat komentar kita lah. Silahkan programnya ditambahkan lagi misalkan. Oke, sini kita buat terima kasih. Itulah dia komentarnya. Oke, untuk contoh penerapan form dalam halaman web nanti bisa bentuk sebuah form yang seperti ini. Oke, baik, sekian tutorial kita pembuatan form pada website. Semoga bermanfaat, semoga paham atas apa yang saya jelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih.